Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Arianto. Saya dari Prodi Manajemen Kampus STIE Cirebon. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang tugas matematika ekonomi. Ya, yang pertama yaitu fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan mingguan sebuah pabrik tekstil dalam juta rupiah diberikan oleh PX sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 40X dikurangi 50, di mana X adalah jumlah produksi dalam ribuan unit. Berapa keuntungan maksimum yang dapat dicapai pabrik tersebut? Di sini diketahui kan ada fungsi keuntungannya ya, PX sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 40X negatif 50 di sini. Nah, A-nya sama dengan negatif 2 dari negatif 2X kuadrat dan B-nya sama dengan 40 dari 40X. Ditanyakannya itu keuntungan maksimumnya berapa. Nah, langkah pertamanya itu mencari titik puncak dari tugas fungsi untuk menemukan keuntungan maksimum. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B dibagi 2A. Ini di sini kan B-nya sudah diketahui, nilainya 40. Jadi kita tulis negatif 40. Di sini A-nya sudah diketahui, nilainya negatif 2, jadi kita tulis 2 negatif 2. Negatif 40 dibagi negatif 4, hasilnya 10. 10 ini adalah nilai X yang akan disubstitusikan ke fungsi keuntungan. Tadi nilai fungsi keuntungannya yaitu PX sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 40X dikurangi 50. Kita substitusikan X-nya diubah menjadi 10 yaitu negatif 2. X-nya diganti 10, pangkat 2 ditambah 40, X-nya diganti 10, negatif 50. Kita hitung 10 dipangkatkan 2 hasilnya 100, 40 dikali 10 hasilnya 400, negatif 50. Negatif 2 dikali 100 hasilnya negatif 200, 400 dikurangi 50 hasilnya 350. Negatif 200 ditambah 350 hasilnya positif 150. Jadi keuntungan maksimum yang dicapai pabrik adalah 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya soal yang kedua, hubungan antara jumlah produk X dan harga jual P per unit diberikan oleh fungsi permintaan atau PX sama dengan 100 negatif 2X. Jika biaya total produksi adalah CX sama dengan 40X ditambah 50, berapakah jumlah produk X yang harus diproduksi agar mendapat keuntungan maksimum? Nah, di sini diketahuinya kan fungsi permintaannya tadi 100 negatif 2X. Nah, biaya total produksinya yaitu 40X ditambah 50. Tanyakannya berapa jumlah produk agar keuntungannya maksimum? Nah, agar keuntungannya maksimum, langkah pertama kita harus mencari fungsi penerimaan total dengan mengalihkan harga per unit atau fungsi permintaan dan jumlah produk. Dan jumlah produk di sini tuh harga per unit tuh sama aja kayak fungsi permintaan ya. Nah, lalu RX atau fungsi penerimaan total sama dengan PX atau fungsi permintaan dikalikan dengan jumlah produk, karena di sini jumlah produknya belum diketahui, jadi kita tulis dulu X. Nah, nilai PX kan tadi 100 negatif 2X ya. Nah, kita masukkan ke sini dikalikan dengan jumlah produk. Nah, 100 dikali X hasilnya 100X, negatif 2X dikali X hasilnya negatif 2X kuadrat. Selanjutnya mencari fungsi keuntungan yaitu dengan selisih antara penerimaan total atau RX dan biaya total produksi atau CX. Nah, tadi kan FX ya, RX-nya kan 100X negatif 2X kuadrat. Nah, CX-nya 40X ditambah 50. Karena ini negatif 2X kuadrat tidak bisa dijumlahkan, jadi kita tulis di depan. Nah, 100X dan 40X kan bisa dijumlahkan nih. Nah, baru kita jumlahkan 100X dikurangi negatif 40 hasilnya positif 60X. Nah, di sini negatif 50. Kenapa negatif 50 bukannya positif 50? Karena di sininya negatif. Nah, jadi hasilnya negatif 2X kuadrat ditambah 60X dikurangi 50. Selanjutnya mencari keuntungan maksimalnya. Maka perlu mencari turunan pertama dari fungsi keuntungan dan menyamakannya dengan 0. Tadi kan fungsi keuntungannya kan fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 60x dikurangi 50. Jadi masukkan sini. Nah, di sini juga ada aturan turunan yang digunakannya. Contohnya aturan pangkat dulu. Aturan pangkat yang tadinya fungsinya ax sama dengan ax pangkat n, jadi f aksen x sama dengan an x pangkat n negatif 1. Terus ada aturan konstanta juga, yang tadinya fungsi x nya konstanta jadi f aksen x, jadi fungsi turunnya f aksen x sama dengan 0.
Contohnya nih, kayak ini aja, masukkan fungsi keuntungan ya. Fungsi keuntungannya kan tadi negatif 2x kuadrat ditambah 60x dikurangi 50 ya. Nah, kita ubah ke fungsi turunan. Jadi negatif 2, negatif 2, duanya dari pangkat ini. Nah, terus kita x tulis ulang. Nah, rumusnya kan ini n nih. N-nya 2 tadi dikurangi 1. Kita tulis 1 di sini. Nah, hasilnya negatif 4x. Terus 60 karena di sini AN 60, N-nya 1, pangkatnya 1. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, terus X, N-nya 1 lagi dikurangi 1, hasilnya 60. Nah, di sini hasilnya ada 50 nih. Nah, 50. Nah, 50 ini adalah konstanta, bisa yang diubah jadi 0. Yang tadinya negatif 50 di fungsi turunannya jadi 0. Selanjutnya menyamakan turunan pertama fungsi dengan 0. Nah, tadi kan udah ketemu nih ya, negatif 4x ditambah 60 sama dengan 0. Nah, kita ubah negatif 4x. Nah, positif 60 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 60. Gimana caranya biar bisa menjadi positif? Yang negatif ini dikalikan dengan negatif lagi, yang negatif sama negatif hasilnya positif, jadi 4x sama dengan 60. Jadi x sama dengan 60 yang tadinya dikali jadi dibagi, pindah ruas 60 dibagi 4 hasilnya 15. Maka jumlah produk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum adalah 15 unit. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Seorang penjahit membuat rok atau X dan celana atau Y. Setiap rok memerlukan 2 meter kain A dan 1 meter kain B, sedangkan setiap celana memerlukan 3 meter kain A dan 2 meter kain B. Kain yang tersedia adalah 30 meter kain A dan 16 meter kain B. Jika keuntungan dari rok adalah 50.000 dan dari celana adalah 80.000, berapakah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh penjahit tersebut? Di sini diketahui kan rok adalah X dan celana adalah Y. Fungsi kain A 2X. Fungsi kain A sama dengan 2X itu dari 2 meter kain A dan 1X dari 1 meter kain B. Itu untuk rok, dan untuk Y-nya, untuk celananya 3Y dari 3 meter kain A dan 2 meter kain B kita tulis di sini. Terus kain yang tersedia untuk kain A ada 30. Di sini kita tuliskan dari sini, dan untuk kain B-nya adalah 16 meter. Kita tuliskan di sini. Terus fungsi keuntungannya di sini kita tuliskan apa aja lah, R, saya tuliskannya Z. Di sini untuk roknya 50.000 kita tuliskan, dan celananya 80.000 kita tuliskan di sini. Ditanyakannya berapa keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit. Nah, untuk mencari berapa keuntungan maksimumnya, kita harus mencari titik pojoknya terlebih dahulu. Titik awalnya adalah 0,0. Nah, titik B-nya Y sama dengan 0 karena untuk menentukan X atau si rok tadi. Nah, semua bilang nih, misalkan kita pakai persamaan A atau kain A ya, nilainya kan 2X ditambah 3Y sama dengan 30. Nah, 2X ditambah 3Y sama dengan 30 ini, kalau misalkan ada bilangan Y itu diubah menjadi 0. Contohnya misalkan 2X kita tulis lagi. Nah, di sini kan ada 3Y, nah kita diubah dengan 0 terus sama dengan 30 sama. Terus 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi dibagi, kita tuliskan X sama dengan 30 dibagi 2, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Maka titik B-nya adalah 15,0. Untuk 15 untuk X dan 0 untuk Y. Selanjutnya ada titik C. Titik C-nya X sama dengan 0 karena untuk menentukan sebaliknya Y atau celana tersebut. Kita tuliskan di sini kepersamaan 2 atau kain B-nya. Persamaan 2-nya kan tadi X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, setiap ada bilangan X atau bilangan X itu digantikan dengan 0. Jadi di sini X digantikan dengan 0 ditambah 2Y kita tulis ulang sama dengan 16. Lalu duanya pindah ruas ke kanan jadi dibagi. Jadi kita tuliskannya Y sama dengan 16 dibagi 2, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Maka titik C-nya yaitu 0,8, 0 untuk X dan 8 untuk Y. Selanjutnya titik D, perpotongan dua garis menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini kita pakai metode eliminasi dulu. Metode eliminasi itu
kita masukkan fungsi kain persamaan kain A dan persamaan kain B. Persamaan kain A kan 2x ditambah 3y sama dengan 30. Lalu persamaan kain B-nya kan x ditambah 2y sama dengan 16. Berhubung di sini nilai koefisiennya atau nilai bilangannya tidak sama, di sini nilai bilangannya 2 dan di sini 1, maka kita harus kalikan dengan nilai bilangan yang ada di awal. Misalkan 2 di sini 2x kan, kita kalikan di bawah dan satunya di atas. Jadi kita hitung 2x dikalikan 1 hasilnya 2x dan 3y dikalikan 1 hasilnya 3y, 30 dikalikan 1 hasilnya 30. Lalu persamaan 2-nya x dikalikan 2 hasilnya 2x, 2y dikalikan 2 hasilnya 4y, 16 dikalikan 2 hasilnya 32. Berhubung di sini 2x-nya sama, 2x dan 2x kita coret aja biar simple. Ini sisa 3y sama dengan 30 dan 4y sama dengan 32. Lalu 3y dikurang 4y hasilnya min 1y. Lalu di sini kita tuliskan min y aja. Terus 30 dikurangi 32 hasilnya negatif 2. Nah, kalau misalkan ada negatif y sama negatif 2, di sini kan min ya. Biar diubah menjadi posisi itu negatif dikalikan dengan negatif lagi jadi positif. Jadi jawaban dari eliminasi itu y sama dengan 2. Ini dari metode eliminasi. Kita lanjut ke substitusi. Kita hitung untuk metode substitusi kan nilai eliminasi kan udah dapat tuh y sama dengan 2. Nah, substitusikan ke persamaan 2 atau ke kain B-nya untuk mengetahui nilai roknya. Jadi kita tulis di persamaan 2-nya atau kain B-nya, x sama dengan 2y, x ditambah 2y sama dengan 16. Setiap bilangan yang ada y-nya digantikan dengan 2, x ditambah 2, x ditambah 2, ini kan y-nya digantikan dengan 2 sama dengan 16. Terus kita sederhanakan x ditambah 2 dikalikan 2 hasilnya 4 sama dengan 16. Lalu yang tadinya 4-nya positif pindah arus ke kanan menjadi negatif. Kita tuliskan x sama dengan 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Maka ini nilai dari substitusinya atau x-nya. Nah, titik D-nya itu tadi digabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Dari metode substitusi kan 12 ya, itu nilai x-nya, dan metode eliminasi 2 itu nilai y-nya. Selanjutnya, keuntungan maksimum dengan mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi keuntungan. Jadi titik pojok yang tadi kita sudah hitung atau sudah kita cari, substitusikan ke dalam fungsi keuntungan. Fungsi keuntungannya kan tadi fungsi keuntungan rok kan 50.000 dan fungsi keuntungannya celana 80.000. Di sini kita tuliskan titik pojoknya dulu, titik A atau 0,0, terus kita masukkan fungsi keuntungannya rok 50.000 dan fungsi keuntungan celananya 80.000. Di sini nolnya dimasukkan dan nilai titik pojoknya dimasukkan lagi. 50.000 dikalikan 0 hasilnya 0, 80.000 dikalikan 0 hasilnya 0 sama dengan 0. Lalu ke titik B kan tadi nilainya sudah diketahui titik pojoknya yaitu 15,0. Lalu kita masukkan substitusikan ke fungsi keuntungan. Sama aja kayak tadi 50.000 dalam kurung 15 dari titik pojok ditambah 80.000 dalam kurung 0 dari titik pojok sama 50.000 dikalikan 15 hasilnya 750.000, 80.000 dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi nilai akhirnya adalah 750.000. Terus kita lanjut ke titik C nya kan tadi udah dapat 0,8. Sama kita masukkan ke fungsi keuntungan 50.000 di dalam kurung 0 dari titik pojok ditambah 80.000 dalam kurung 8 dari titik pojok sama kita jumlahkan 50.000 kita kalikan 50.000 dikalikan 0 hasilnya 0 ditambah 80.000 dikalikan 8 hasilnya 640.000. Jadi nilai akhirnya adalah 640.000. Selanjutnya ke titik D. Titik D kan di sini udah dapat tadi dari sini titik D-nya kan 12,2, kita tuliskan di sini titik pojoknya 12,2. Terus kita masukkan ke fungsi keuntungannya, substitusikan. Fungsi keuntungannya 50.000 dari rok dalam kurung 12 dari titik pojok ditambah 80.000 dari celana tadi, fungsi keuntungan celana dalam kurung 2 dari titik pojok D. Terus 50.000 dikalikan 12 hasilnya 600
80.000 dikalikan 2 hasilnya 160.000. 600.000 ditambah 160.000 hasilnya 760.000. Jadi dari titik D dan titik A, titik B, titik C itu yang paling besar keuntungannya itu adalah titik D. Jadi kita yang paling gede itu titik D. Jadi kita pakai yang paling gede kan untuk mencari keuntungan maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit yang paling gede itu sebesar ya 760.000. Jika dibuatkan rok dan celana itu mendapatkan 12 rok dan 2 celana. Lanjut soal yang keempat. Bapak Budi menabung sebesar 50 juta di bank dengan sistem bunga majemuk 8% per tahun yang diperhitungkan setiap kuartal. Berapakah besar tabungan Bapak Budi setelah 2 tahun? Jawabannya di sini diketahui. P atau nilai sekarang yaitu 50 juta. Dari sini I atau tingkat bunganya 8%, dari sini 8% per tahun. Nah, 8% ini dibuahkan menjadi desimal. Jadi hasilnya 0,08. Di sini N-nya atau jumlah tahunnya sama dengan 2 tahun. Terus M atau frekuensi pembayaran bunga dalam setahun atau kuartalnya itu sama dengan 4. Lalu ditanyakannya berapa besar tabungan setelah 2 tahun dengan sistem bunga majemuk. Di sini rumus bunga majemuknya itu Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I dibagi M tutup kurung N dikalikan pangkat N dikalikan M. Jadi kita tuliskan Fn, P-nya adalah 50 juta, lalu buka kurung dalam kurung 1 ditambah I adalah 0,8, kita tuliskan di sini dibagi dibagi M. Nilai M-nya tadi 4. Jadi kita tuliskan 4 di sini, tutup kurung pangkat 2 dari nilai N dan dikalikan M dari 4 dari nilai M. Lalu kita sederhanakan 50 juta kita tulis lagi 1 di 0,08 dibagi 4 hasilnya 0,02. 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Lalu kita masih bisa disederhanakan tadi nilai tadi 50 juta kita terus ulang 1,02 dipangkatkan 8 hasilnya 1,1165938. 50 juta dikalikan nilai ini hasilnya 58.582.969 rupiah. Jadi besar tabungan Bapak Budi setelah 2 tahun yaitu sebesar 58.582.969 rupiah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Ibu Siti menabung sebesar 12 juta di suatu bank. Jika bank memberlakukan sistem bunga tunggal sebesar 40% setiap semester, maka setelah berapa tahun uang Ibu Siti menjadi 13.800? Jawabannya di sini diketahui P-nya adalah 12 juta atau modal awal. I-nya atau bunganya itu 4% didesimalkan menjadi 0,04. Terus dalam semester ini kan diubah menjadi 2 semester karena 1 tahun tuh ada 2 semester, maka dikalikan dengan 2. Terus 4% dikalikan 2 hasilnya 8%. Lalu kita nilai I tadi dikalikan 2 kan, nilai I tadi dikalikan 2 hasilnya 8%. Nah, 8% tadi didesimalkan jadi 0,08. Terus FN-nya tadi atau uang akhirnya tadi 13.800. Terus ditanyakannya berapa tahun uang menjadi 13.800. Rumusnya adalah FN sama dengan P dalam kurung 1 ditambahin tutup kurung. Lalu kita masukkan FN-nya adalah 13.800.000, P-nya adalah 12 juta. 1 kita tulis, I-nya di sini kan udah diketahui nih. I-nya adalah 0,08 dan N-nya belum diketahui, jadi kita tulis di sini. Lalu kita kalikan kita kalikan 12 juta dikali 1 hasilnya 12 juta. 12 juta dikalikan 0,08 hasilnya 960.000. N-nya kita tulis lagi. Terus 12 jutanya pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Jadi 13.800.000 dikurangi 12 juta hasilnya 1.800.000. Di sini sama dengan 960.000, kita tulis ulang di sini dan N-nya kita tulis ulang. Nah, 960.000 ini pindah ruas ke kiri menjadi dibagi
Jadi 1.800.000 dibagi 960.000 sama dengan N. Nah, 1.800.000 dibagi 960.000 hasilnya 1,875. Jadi uang Ibu Siti akan menjadi 13.800.000 atau FN setelah 1,875 tahun.